Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan belajar lagi dan mempelajari materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang makna tata urutan peraturan. Peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 3 tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang seperti DPR, DPRD, Presiden, dan Gubernur. Menurut Bagirmanan, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Sedangkan menurut Suhino berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan memiliki beberapa makna. Pertama, proses atau tata cara pembentukan tata cara peraturan perundang-undangan dari jenis dan tingkat tertinggi, yaitu undang-undang, sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. Selanjutnya kita bahas ya tentang peranan peraturan perundang-undangan. Alasan pentingnya peranan peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan yang pertama adalah merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Yang kedua, memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan ditemukan kembali. Yang ketiga, adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun segi materi muatannya. Dan yang keempat, yaitu pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi peraturan perundang-undangan. Nah, menurut Bagirmanan terdapat fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal yaitu berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Fungsi internal tersebut terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Nah, di pertemuan kemarin sudah dijelaskan tentang hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama
atau yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau Perpu. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau PP. Selanjutnya yaitu ada peraturan presiden atau Perpres. Dan terakhir adalah peraturan daerah atau Perda, yakni dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten atau Kota. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan lain di bawahnya. Muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuat ketentuan-ketentuan susunan organisasi negara dan pemerintah. Yang kedua, memuat ketentuan-ketentuan tentang rakyat. Yang ketiga, memuat ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara seperti bahasa, lambang, dan bendera. Selanjutnya, memuat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Dan yang terakhir adalah memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan atau tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Selanjutnya ada ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah, baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis. Sebagai sumber hukum, isi dari ketetapan MPR adalah yang pertama, memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang. Kemudian, memuat garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Adapun 3 hal yang harus diatur dalam ketetapan MPR adalah yang pertama, memperinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar tidak tertulis dalam aturan dasar tertulis. Dan yang ketiga adalah menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR yang sudah ada. Selanjutnya kita bahas tentang undang-undang atau Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang merupakan penjabaran langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi tentang yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Dan yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Adapun peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena dalam keadaan genting dan memaksa. Ketentuan muatan dalam Perpu adalah yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang kedua,
Perpu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam masa persidangan berikutnya. Dan jika Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Namun, jika Perpu mendapat persetujuan, maka Perpu tetap dijadikan undang-undang. Yang selanjutnya kita bahas tentang peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Cakupannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercakup dalam undang-undang. Selanjutnya tentang peraturan Presiden. Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Adapun peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, kita bahas tentang peraturan daerah provinsi. Adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Adapun materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah kita bahas tentang peraturan kabupaten atau kota, yaitu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota.